Oke, kita melanjutkan yang kemarin kita sudah bahas eliminasi baris Cos dan Jordan. Ya, kita sekarang masuk ke ranking dari matrik dari linear independence dan vector space. Nanti setelah itu kita masuk kepada eigen value dan eigen vector. Ya, mohon maaf. Ini saya kurang tertata rapi ya, karena informasi untuk mengajar ini dengan waktu singkat dan saya diberikan 5 mata kuliah yang berbeda. Ya. Ada bahasa Inggris, yang ada linear ini baru, terus kemudian fisika, environment itu baru. Kalau LCE sama linear circuit itu gampang lah, saya nggak begitu. Nah ini mungkin ada beberapa yang mungkin saya nggak bisa menjelaskan, nanti saya pending. Tapi mari kita belajar sama-sama. Ya, pernah belajar tapi udah berapa tahun yang lalu, saya 98 nih saya belajar lagi ini ya, 98, 91, 93 saya di UI belajar di S1 saya karena fisika, saya nggak sampai ke sini. Ya. Di elektro juga waktu itu nggak ada di ITENAS. Ya. Oke, jadi kita mengulang diskusi sebelumnya, yaitu yang menerangkan tentang algoritma Cos, yaitu suatu eliminasi. Kalau misalkan suatu fungsi sama dengan B, ya nanti kemudian B-nya dimasukkan dalam satu matrik, ya menjadi augmented matrix, ya. Terus kemudian kita melakukan satu eliminasi, membuat segitiga atas gitu, ya. Nanti kalau dia ada 3 persamaan, 3 bilangan yang tidak diketahui yaitu X1, X2 dan X3, maka kita dapatkan dari yang terakhir yaitu X3 sama dengan berapa, sehingga segitiga yang kedua yaitu adalah X2 ditambah X3 sama berapa, karena X3-nya sudah didapat, maka X2 didapatkan. Kemudian segitiga yang paling atas, ya, baris yang paling atas, yaitu adalah tadi dari X1, X2, dan X3 sama dengan berapa, ya, karena X2 dan X3 sudah diketahui, maka X1 diketahui. Nah, itu adalah Gauss algoritma, ya, yang menunjukkan apakah sistem itu linear dari suatu persamaan, yang mungkin mempunyai solusi semuanya, ya, atau hanya satu solusi dan mungkin lebih dari satu, ya. Maka kita akan dikonfirmasi dengan pertanyaan apakah ada solusinya dan apakah solusinya unik yang akan kita diskusikan berikut, ya. Maka sekarang kita memulai ya, dengan konsep kunci, yaitu adalah ranking dari suatu matrik. Ya. Ya, saya juga lupa ingat ini ranking, ya, tapi coba kita lihat. Nah, pertama, suatu persamaan linear, suatu sistem linear adalah yaitu tidak lebih dari kumpulan 2 atau lebih persamaan linear. Contohnya 2x plus 3y sama dengan 9. Terus persamaan pertama, persamaan kedua adalah x min 2y sama dengan min 13. Nah, ada 2 bilangan anu yang tidak diketahui, yaitu x dan y. Maka dengan ada 2 persamaan, maka parameter yang tidak diketahui tersebut bisa diketahui. Kalau parameternya adalah yang tidak itu adalah 3, yaitu X1, X2, dan X3, maka diperlukan minimal adalah 3 persamaan atau cukup 3 persamaan, ya, 4 terlalu berlebihan, ya. Nah, seperti yang paling kanan itu adalah persamaan yang terdiri 2 persamaan, ya, yang tidak bilangan anu yang tidak diketahui, yaitu X1 dan X2, tapi diberikan 3 persamaan, ya. Seperti tadi saya sampaikan, 2 bilangan anu yang tidak diketahui itu
bisa minimal ada 2 persamaan, ya, lebih boleh. Ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, yang keempat paling bawah itu ada 5 persamaan, hanya ada 3 persamaan dan persamaan tidak lengkap, seperti persamaan yang kedua itu terdiri dari 3x1 ditambah x2 min x4 ditambah 9x3. Kalau dijumlahkan menjadi 3x1 ditambah 12x2 min x4 sampai dengan 0. Ya. Dan ini yakin bahwa ini adalah sulit dan tidak dapat diselesaikan. Nah, sistem mungkin ya mempunyai bilangan yang sama dari suatu persamaan yang tidak diketahui tersebut, ya. More equation dan ya melebihi persamaan yang tidak diketahui. Contohnya yang nomor 3 paling kanan itu ada x1 x2, dia mempunyai suatu persamaan lebih dari bilangan yang tidak diketahui. Bilangan yang tidak diketahui yaitu adalah x1 dan x2, ya. Dan kadang dia mempunyai persamaan yang lebih kecil dari yang diketahui, yang tidak diketahui, ya. Few equation, lebih sedikit persamaan daripada bilangan yang tidak diketahui, ya. Bilangan yang diketahui adalah x1, x2, x3, x4 dan x5. Persamaannya cuma 3, ya. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan ada, sehingga yakin bahwa yang terakhir itu tidak dapat diselesaikan. Demikian juga ada kemungkinan dari suatu sistem yang mempunyai lebih dari satu solusi, ya, walaupun kita memerlukan untuk lebih hati-hati di sini, ya, yang seperti akan kita lihat, ya. Marilah kita lihat suatu sistem berikut, yaitu adalah min 2x plus y sama dengan 8. Oke. Kemudian 8x min 4y sama dengan min 32. Jadi persamaannya sama itu, ya. Jadi dua persamaan, tapi itu kalau 8x min 4y min 32 dibagi min 4, ya, maka akan menjadi min 2x plus y, ya, plus 8 kembali. Jadi persamaan kedua itu sama dengan persamaan pertama, ya. Sehingga kita akan we will leave it to you to verify that all the following are of infinitely many solution dari saran pertama. Jadi kita akan tinggalkan itu dan kita serahkan pada Anda bahwa keempat penyelesaian berikut adalah mempunyai banyak solusi, ya. X-nya bisa kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya, nggak bisa, ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya. Kalau X-nya min 3, min 2 kali min 3 berarti 6, ya. Ditambah 2, 8. Oke, ya. Yang kedua bisa, yang X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2, benar. Tapi kalau X-nya sama 0, Y-nya sama 0, tidak menyelesaikan, ya. Kalau X-nya min 4, ya, kita masukkan yang pertama aja yang lebih kecil. Min 2 kali min 4, 8. 8, Y-nya 0, 8 masuk, ya. Kemudian X-nya 5, min 2 kali 5, min 10, ya. Kemudian ditambah 18, 8 kena. Hanya yang pertama, atau saya salah karena saya pindahkan dari rank metrik. Jangan-jangan saya salah itu. Oh, bukan yang ini, das yang diperbarui. Benar enggak X-nya 0 itu?
8, sorry, bukan 0 ya. Oke. Salah ya. Jadi ini adalah 8 bukan 0. Is 9, 8 ya. Jadi banyak solusi yang memungkinkan untuk ya dari 4 banyak solusi yang kita bisa dapatkan ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8, yang mana 8 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita kalau kita perhatikan pekerjaan di atas ya, atau ya bawah ya, ada banyak solusi tak terbatas ya. Dari suatu satu persamaan linear ya, a single linear equation itu tidak bisa memberikan solusi atau dia punya solusi tapi banyak sekali ya, banyak sekali. Teorema 1 ya untuk persamaan linear, yaitu diberikan suatu sistem dengan n persamaan dan m bilangan yang tidak diketahui ya. Tadi kalau tadi adalah 2 persamaan ya ax plus b y sama dengan c, terus kemudian dx y sama dengan f ya gitu. Itu adalah 2 persamaan dengan 2 bilangan anu, yaitu adalah X dan Y ya, dan 2 persamaan yang tadi saya sebutkan ya, AX1 plus AX plus Y plus BY sama dengan C, itu satu persamaan. Oke, jadi di sini ada n persamaan ya, kemudian m bilangan yang tidak diketahui, maka akan ada 1 dari 3 kemungkinan solusi dari sistem tersebut. Yang kemudian pertama, tidak ada solusi, ya. Kemudian hanya ada 1 solusi, ya. Atau ada banyak solusi sampai tak terhingga. Ya. Jadi kemungkinan ada 3 itu. Tidak ada solusi, hanya ada 1 solusi, dan banyak solusi. Kita lihat apa yang dimaksud satu persatu. Ya, jika tidak ada solusi dari sistem, maka kita katakan inkonsisten. Ya. Dan kemudian jika sedikitnya 1 solusi dari sistem, maka kita katakan dia konsisten. Ya, cukup 1 solusi saja dari n persamaan dan dari m bilangan yang tidak diketahui, parameter yang tidak diketahui. Ya. Sekarang kita akan memulainya ya dengan menyederhanakan cara penulisan suatu persamaan sistem. We are going to start off ya, with a simplified way of writing the system of equation. Ya, untuk ini kita memerlukan suatu sistem umum sebagai berikut dari n persamaan dan m bilangan parameter yang tidak diketahui, m unknown ya. Jadi ada persamanya yaitu sebanyak n, yaitu A11, X1, A12, X2 dan seterusnya sampai A1M, XM, berarti adalah m bilangan yang tidak diketahui ya. Kemudian persamaannya dari A11, A1, A21 sampai AM1 berarti AN1 ya. Berarti kita adalah punya n persamaan yang dipakai untuk mencari m bilangan parameter yang tidak diketahui. Nah, pada sistem ini, pada
di dalam sistem untuk bilangan yang diketahui yaitu adalah X1, X2 sampai Xm, ya, ada A, I, J dan B, I, yaitu jumlah persamaan jumlah bilangan yang diketahui. Ya, biasanya A1 itu kan konstanta yang diketahui. Kemudian B juga diketahui, ya. Yang tidak diketahui adalah X1, ya, X2 dan X sampai Xm. Oke, dari yang saya sampaikan paham atau ada yang nggak jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Catatan bahwa catatan yang baik bagaimana kita dapat mendeskripsikan atau membuat suatu subscript, yaitu adalah dari setiap koefisien itu misalkan A11 subscript itu adalah menunjukkan posisi elemen itu. A11 berarti di dalam matrik dia ada posisi di baris 1 dan kolom 1. A12 berarti dia ada di posisi baris 1 dan kolom 2 dan seterusnya. A36 berarti itu ada di baris ketiga dan kolom ke-6. Kemudian di bawah ada itu. Huruf subscript yang pertama yaitu I itu menyatakan persamaan, ya, yang subscriptnya adalah Sn. Sn. Oke, ada yang nggak ke copy nih, tadi dulu saya. Simplify. Oke. Subscript yang I itu merupakan persamaan yang subscriptnya Sn. Sn and the second subscript J is unknown, that is multiply. Berarti tidak benar, mungkin saya menerjemahkannya yang kurang paham. Coba kalau yang di sini, oh ini yang sama. Coba kalau di sini yang aslinya. Oke, review di sini. Nah. Oke, nggak ada. Ntar mungkin saya terjebakkan yang kurang tepat. Gitu. Subscript pertama yaitu I, ya, menyatakan persamaan, ya, yang subscriptnya adalah, ya, harusnya I itu adalah baris, ya, dan subscript kedua J adalah merupakan suatu tahu tadi kan tadi M11 X1 M12 X2, oke, ya, berarti J itu adalah merupakan suatu variabel yang tidak diketahui. Sedangkan I itu adalah merupakan subscript yang ada di dalam persamaan itu, ya. Denote the equation that subscript is in, dan subscript itu ada di situ di persamaan di bilangan yang diketahui adalah X1, X2 dan X3 misalkan.
yang ada di persamaan itu. Dan persamaan 1, ya. Berarti ditunjukkan oleh subscript I yang pertama, ya. Dan parameter yang tidak diketahui adalah berapa? Ya, kalau ada 2 X dan Y, artinya berarti A1 2, ya, A11, ya. Substrate yang pertama menunjukkan bahwa konstanta itu ada di persamaan yang pertama itu, ya, ada di dalam itu. Terus kemudian yang satu, yang kedua, ya, itu adalah menunjukkan parameter yang tidak disebut, ya. Kalau Y11, ya, berarti X, kemudian A12, ya, berarti adalah Y atau X2. Ya, mungkin bisa di Google itu. Coba saya itu. Ada yang mau masuk? Oke, Irfan. Nggak pakai, Mas Irfan nggak pakai ya, emailnya emailnya. Ya, Sir, maaf, emailku lagi bermasalah passwordnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya mau terjemahkan ini nih, gak susah banget ini. Saya tak masukin di Google Translate, coba. Punya Google Translate nggak? Coba saya cari di Google Translate. Oke, subscript pertama I menunjukkan persamaan di mana subscript tersebut berada. Oke. Berarti persamaan pertama misalkan A1, A11, ya, berarti si A1 itu persamaan ada persamaan 1. A21 berarti ada di persamaan 2, gitu maksudnya. Ya, subscript I menunjukkan persamaan di mana subscript tersebut berada. Ya, subscript-nya berapa? Ya 1. Subscript kedua ya di persamaan kedua, ya. Dan subscript kedua menunjukkan persamaan yang tidak diketahui, yang merupakan kelipatannya atau suatu parameter yang tidak diketahui, ya. Kalau A11, ya, berarti nanti X1, A12, X2, ya. Jadi subscript kedua itu adalah suatu persamaan yang merupakan kelipatannya atau jumlah persamaan yang tidak diketahui. Gitu. Ya. Ya udah lama enggak dipaksa setiap hari pakai bahasa Inggris gitu, hanya pada ngajar aja. Kalau saya tinggal di asrama kan keluar nggak bisa kita mau pakai bahasa Indonesia, paksa. Di rumah jarang saya. Jadi waktu saya banyak di kampus daripada di rumah. Gitu. Nah, untuk contohnya ya A36, ya, yang akan menunjukkan koefisien dari X6, ya, parameter X6, ya, di mana 3 itu ada di persamaan itu, yaitu di dalam persamaan ketiga, ya, in the third equation, persamaan ketiga. Nah, augmented metric yang tadi kita kalau ada persamaan ini, ya, metriknya adalah A11 sampai kolomnya adalah sampai M, barisnya sampai N. Nah, tapi kalau yang B ini kita masukkan dalam satu matrik,
Nah, itu disebut sebagai augmented matrix. Ya, ini. Ya. Nah, ini. Ya. B1 kita masukkan. Tadi kan A11, X1, A12, X2, plus sampai A1 M, XM sama dengan B1, kan? Ya, tapi kalau B1-nya kita masukkan dalam satu matriks di sini, maka ini dikatakan sebagai namanya adalah augmented matrix. Ya. Jadi jadi any system atau sistem apa saja dari suatu persamaan ya dapat ditulis sebagai augmented matrix, yaitu suatu matrix yang hanya berbentuk bukan apa, kalau square itu kan ukurannya sama, baris sama kolomnya sama. Tapi kalau persegi panjang kan enggak. Ya, kalau yang square matrix itu adalah lebar sama itunya sama kan, lebar sama panjangnya. Tapi kalau persegi panjang kan, ya panjangnya lebih panjang daripada lebarnya kan. Ya. Jadi satu ya, hanya merupakan suatu matriks ya, persegi panjang yang sebaran angkanya ya akan terlihat secara detail, yaitu be looking at this is great detail in this course, so don't worry too much at this point about that metric. Ini adalah suatu persamaan yang ada di dalam satu persegi panjang, ya sebaran dari satu array dari persegi panjang dari angka-angka, dan akan memperlihatkan ya pada detail yang lebih baik, ya. Yaitu A11 ditambah B1 ya. Di sini adalah augmented matrix untuk sistem general ya dari persamaan di atas. If we don't take apa take itu ya, banyak. If we don't take take itu saya tidak selesai. Jika kita tidak menerapkan, if we don't take, jika kita tidak menerapkan, ya maka kita cukupnya. Kalau kita tidak memasukkan tadi explicit, jadi implicit equation itu adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 0, itu implicit. Ya. Oh, homogeneous. Tapi kalau apa implisif atau eksplisit, lupa saya itunya. Ya. Kalau B1-nya tidak dihilangkan, maka dari persamaan
dari Kirchhoff Current Law, ya, maka kita akan bisa menggunakan Cramer Rule, ya, Cramer Rule, ya, itu. Maka koefisien metriknya yaitu adalah yang misalkan nilai-nilai dari R, kalau itu persamaan tegangan, yaitu adalah kemudian kita tulis kembali, write down the output metric dari persamaan berikut. Ya, ini ada 4 persamaan yang tidak diketahui, 4 bilangan yang tidak diketahui, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Ya, tapi hanya ada 3. Maka solusinya, ya, there really is too much to do here other than write down the system. Ya, kita tidak akan bisa berbuat banyak kecuali hanya menulis sistemnya, yaitu adalah nanti akan menjadi metriknya akan menjadi 3 min 10 plus 6 min 4 1 0 9 0 5 ya 12 ya. Oke. Nanti kita lihat. Oke. Catatan bahwa persamaan kedua tidak memiliki X2 dan ya karena kan X1 langsung masuk kepada X3 ya. Maka kita akan menyatakan bahwa X2 itu adalah sama dengan koefisiennya 0 ya. Catatan juga diberikan untuk augmented metric, kita dapat always go back to a system equation ya. Ya. Perhatikan persamaan dari suatu linear combination untuk M vektor atau yang dimaksudkan sebagai vektor di sini adalah suatu kolom ya. Jadi M kolom itu A1, A2, A3 sampai AM ya. Di mana C1 sampai Cm itu ada skalar ya. Untuk M tuple dari skalar ya, maka pada persamaan 1 di mana A1 sampai AM dikatakan sebagai suatu linear independent set atau linear independent. Seperti kalau kita membuat suatu ya A X1 X2 atau gini ya A1 X A2 X, maka X itu adalah merupakan linear independent dan kemudian sama dengan Y, misalkan Y adalah merupakan bilangan dependent yang tergantung dari nilai X ya. Jadi A1 sampai AM itu dikatakan sebagai linear independent, set linear independent ya. Oke,
atau otherwise, ya, maka persamaan 1 juga dapat merupakan suatu skalar yang semuanya tidak semuanya adalah 0, ya, maka kita katakan menjadi, we call this vector linear dependent. Apa dimaksudnya? Ya, kalau yang tadi untuk M tuple, ya, A1 sampai AM dikatakan sebagai linear independent, oke. Ya, linear independent, ya, karena itu adalah bilangan anu yang tidak diketahui, sedangkan C1, C2 itu ada skalar, ya. Kalau tidak, persamaan 1 adalah whole dengan skalar not all zero yang tidak semuanya zero, maka kita katakan bahwa vektor adalah vektor linear dependent. Oke, sebab we call this linear karena kita dapat menyatakan minimal satu dari mereka itu adalah merupakan kombinasi linear dari yang lainnya. Ya, sebagai contoh, ya, C1 tidak sama dengan 0. Ya, maka C1 sama dengan K2A2 plus sampai K4 KM AM, di mana KJ yaitu adalah apakah dia 2 sampai M itu adalah merupakan min, kalau dia adalah K2 maka adalah merupakan min C2 dibagi C1. Contohnya, ya, A1 itu adalah 3, 0, 2, 2. A2 adalah min 6, 42, 24, 23. Karena tadi adalah ya, tadi disebutkan di sini adalah KJ adalah C1 CJ dibagi C1. Oke. Kalau kita punya di sini A1-nya ini, A2-nya ini, oke. Maka adalah linear independent karena 6A1 ya. A1 min setengah A2 min A3 sama dengan 0. Benar gak nih? Ya. 6 contoh yang 3 kali 6 18 ya. Dikurangin 18 dikurang min dari min 3 21 kan? 21 dikurang 21 iya betul 0. Yang A2-nya di sini. Kalau yang pakai yang komponen 04221. Oke. 0 dikurang 21 ya dikurang 21 ya. Nah, kok min 21 ditambah kurang 21 min setengah A2. A2-nya 42. 42 kali min setengah min 21 kan?
dikurang, kok nggak kena di sini? Ya, kalau yang di sini adalah, oke, 6 kali 3, 18. Terus min 6 dikalikan min setengah, plus 3, 21, dikurang 21. Ini ada yang salah nih kayaknya. Oke, coba saya lihat aslinya. Lihat aslinya. Oh, min 21 ya. Min 21, berarti salah. Di sini adalah min 21, makanya salah. Terus kalau ini 6 kali 2, 12. 12 dikurangi setengah dari 24, ya, 0. Kemudian 2 kali 6, 12. Dikurang 27. 12 kurang 27. 12 kurang 27, 15 berarti, ya. Min 15. Min 15 dikurang min 15, 0. Ya, berarti benar. Ini yang salah tadi. Ya, ya, maka ini adalah linear independent. Ya. Untuk mendapatkan linear independent dan dependent, ya, berikut adalah pertama, ya, 2 dari 3 vektor, ini adalah vektor ini, ya, vektor itu adalah yang kolom, ya, vektor adalah linear independent karena C1 dikalikan A1 plus C2 kalikan A2 itu sama dengan 0. Yang berarti C2 sama dengan 0. C1 dikalikan, nah ini kalau udah huruf-huruf gini, susah interpretasinya. Kalau udah angka, agak itu. Apa itu? Disebut sebagai linear adalah linear independent karena C1 kali A1 plus C2 kali A2, A2 sama dengan 0. Imply ya C2 sama dengan 0. Kita nggak tahu C1-nya. Nah, from the second component, then C1 from any other component of A1. Nah, arti ini, ya. Okay. What is the point of linear independent and dependent? Apa tujuan daripada linear independent dan linear dependence? Okay. Dari linear dependent diatur mungkin kita menghilangkan vektor yang merupakan that linear combination dari yang lainnya sampai kita mendapat akhirnya mendapatkan ya suatu linear independent, subset linear independent dari vektor-vektor tersebut, ya, yang dapat which can no longer be expressed linearly in term of each other. Oke, agak gitu. Apa sih maksudnya di sini? Dari suatu himpunan yang bergantung apa? Ya, yang dependent ya, from the linear independent set dari kumpulan. Oke, aduh.
Dari kumpulan linear dependent, kita mungkin sering menghilangkan vektor-vektor yang we may omit, kita menghilangkan vektor-vektor kombinasi linear dari vektor-vektor lain, hingga akhirnya kita mendapatkan suatu linear independent dari vektor-vektor yang essentially vektor yang penting dan yang tidak dapat lagi dinyatakan sebagai suatu bentuk linear ya satu sama lain. Enggak, walaupun udah terjemahnya udah itu, saya masih itu belum lihat contohnya. Oke, linear independent. Untuk lebih jelasnya tentang linear independent dan dependent adalah bagi berikut. Ya, kumpulan dari kelompok dari suatu vektor adalah linear independent jika tidak ada satupun yang dapat ditulis sebagai suatu linear combination tertentu dari vektor yang lain dalam kumpulan tersebut. Oke, suatu family kumpulan vektor ya yang which is not independent, yang tidak independent, dikatakan sebagai linear dependent. Oke, contohnya ada 3 dimensi real vektor yaitu R3, ya, yaitu kalau 3 saja itu adalah independent, ya, tetapi kalau digabungkan menjadi menjadi dependent atau ketergantungan. Ya. Itu 0001. Oke. Coba kalau tadi ini untuk bisa mendapatkan 4 dapat dari mana ya? Oke. 0 kali 4 enggak. Jadi di sini ada 3 vektor ya. Pertama yaitu ada 001, 02 min 2, 1 min 2 1, oke, adalah linear independent. Untuk menyatakan linear independent tadi kita tadi gimana ya? Oh, ini kan ya. 6 kali A1 ya. Ini sama dengan 0 semuanya. Tapi kita harus ini 6,5 dan seterusnya itu. Dan ini harus bilangan ini harus sama dan berlaku untuk semua vektor. Waktu sistem independent juga kita ya sama dengan 0 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, kalau 0 1 ya oke, 4 kali 0 2 kali 0 enggak juga. Oke, di sini 3 pertama adalah linear independent, tetapi vektor kelima itu sama dengan 9 kali time the first plus 5 times the second plus 4 times the third, so the 4 vector. Oke, jadi coba kita itukan ya. Sama dengan kalau kita itukan 9 ya, 9 kali A1 plus ditambah 5 kali
A2 plus second plus ditambah 4 kali yang ketiga kali A3 3. So the fourth vector together are linear independent. Ini keliru. Ini harus di luar. Ya, sama dengan sama dengan 4 ada 2. Oke, sama dengan B aja ya. BI. Oke, 9 kali 0 tambah 9 kali 0, 4 kali 1, 4. 9 kali 0 ditambah 5 kali 2. Oke, 5 kali 2, 10. Ditambah 4 kali min 2, 2. Oh, ini ya. Jadi ketemu ini ya. Kemudian 9 kali 1 dikurang 2 kali 5, 10, berarti min 1 ya. Min 1 ditambah 4 kali 1, 3. Betul ya. Berarti ini adalah independen ya. Jadi membuktikan seperti itu agak sulit ya. Ya, saya sini juga agak ini bisa 1 malam itu untuk menentukan ini dependen untuk mendapatkan persamaan ini. Berarti ini adalah catatan tambahan atau ini bisa digeser. Ini adalah ini dari pernyataan di bawah ini kan. Oke. Linear dependent adalah suatu ya family ya, tidak dari not of any particular vector ya, tidak pada vektor tertentu ya. Contohnya dalam kasus ini kita dapat menulis yaitu bahwa vektor pertama adalah sebagai kombinasi linear dari ketiganya seperti V1, vektor 1 ya. Vektor 1 sama min 45 kali V2 kali vektor 2 kali Oke, kita coba. Vektor pertama itu adalah kalau kita lihat dari sini. Oke, saya copy sementara sini. Ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, vektor pertama kan 0, 1, 1, 0. Oke. Jadi bisakah kita disebutkan 0, 0, 1,
itu sama dengan min 5/9 ya, kali vektor kedua di sini adalah 0, 2, min 2. Ya, wah ini apa? Oh, min 4/9 kali vektor ketiga yaitu adalah 1 min 2 1 ditambah 1/9 4, 2, 3. Benar nggak ini? Oke. 5/9 kali 0, 0. Min 4/9 kali 1, min 4/9. Plus 1 kali 4/9, 0. Betul. Yang kedua, 5/9 kali 2. Maka min 10/9 dikurangin itu min 10/9 min 8/9 maka 18/9 ya, betul kan? Oh, plus 4/9 minus kan 10 berarti 2/9 min 2/9 min 2/9 plus 1/9 kali 2 2/9 habis 0. Tuh. 1 5/9 kali ini maka plus 10/9 dikurangin 4/9 maka 6/9 betul nggak 6/9? Oh, min 4/9 di sini adalah 2 plus 10/9 kan 6 4 kan 4 kok nggak masuk di sini 3/9 5 kali 2 10 4 kali 1 4 di sini plus di sini minus jadi harusnya kan 10 kurang 4 6 kan tapi di sini kok plus oh sabaran 1 sorry 1 benar sini berarti tinggal 6/9 ditambah 3/9 9/9 kan 1 betul ya. Jadi ini sulit ya untuk itunya ya, untuk membuktikan ini. Paham nggak? Ngikutin nggak? Oke. Rank of metric. Kalau tadi menentukan apakah dia linear independent atau dependent, ya. Sekarang menentukan ranking daripada matrik. Maksimum nilai maksimum dari suatu linear independent, baris linear independent, vektor, linear independent row vektor. Tadi adalah kolom vektor. Row vektor
berarti 3, 0, 2, 2 itu row vektor. Ya. Kalau vektor saja itu adalah kolom vektor 3, min 6, 2, 1. Oke, kita lihat. Kalau ada metrik seperti ini, koefisien metriknya adalah 3, 2, 3, 0, 2, 2, min 6, 4, 2, 2, 4. Oke. Mempunyai ranking 2 karena ya contoh pertama menunjukkan bahwa satu dari 2 row vektor ya adalah linear independent, ya, di mana ketiga vektornya adalah linear dependent. Kita lihat, berarti ini ada 2 dari ini, ya, 3-nya adalah, padahal di sini ada row vektor. Mempunyai ranking 2 karena contoh ini kurang itu. Sorry. Contoh satu tadi. Oke. Rank dari metrik A sama dengan maksimum jumlah dari linearity independent kolom vektor A. Atau ya ini membuktikan ini dari mana yang metrik sama dengan 2. Karena kenapa 2? Oke. Dua 4 nggak mungkin. Nggak mungkin 2 dari itu. 21, 2 mempunyai ranking 2. Gila. Kali ini saya ini peringkat 2, rank 2 karena contoh pertama menunjukkan bahwa 2 vektor baris pertama ya linear independent, sedangkan ketiga vektor baris bukan linear dependent. Oke, baris pertama. Example 1. Contoh example 1 mana sih? Ini. Mana sih ya? Oh, because example above, not example 1. Example above. Example above. Example above so that the first two row are linear independent. Tapi terhadap mana ini linear independent ini? Example 1.
CA1. Ini nih, C1 sama dengan K2. Oke, kalau saya ambilkan ini. Oke. Equation example atau equation sini? Example ini ya. Example ini. Oke. Maaf ya, ini ya. Agak sulit ini. Because example above show that the first two row berarti C1 kalau kita pakai equation 1 di sini, equation 1 ini coba saya pakai ini. Linear evidence. C1 K2 dibagi C1. Oh, pakai ini kali ya. 5/9 yaitu dari C1 kan 5 di sini. 5/9 Oke, mabok saya yang ini. Bisa, tapi kayaknya lama. Kalau saya spend waktu lama ini. Kalau ini, ya. Kalau kita pakai rumus ini, ini C1. Terus kita bisa dapatkan, ini harus tersendiri ini. Kita bisa dapatkan contoh ini min 5/9. Apakah ini berlaku umum? The first three vector linear independent, the fourth equal 9 kali plus 5, 9 kali ini dengan C1 sama dengan A1 adalah sehingga, tapi kan berbeda itu ya.
Oke. 42. Terus ini bisa seperti ini. Wah, ini harus itu sendiri nih. Kolom sendiri nih. Segini dari untuk contohnya ya. Oke, contoh kayak gini V1 kali 5. Nah, sekarang kalau kasusnya ini bisa enggak ini C1 3 6 1 9 2 1 2 4 0 2 4 15. Benar enggak ini? Oh, min 8 min 8 6. Enggak. Min 8/9 dikurang itu 6/9, 2/3. 2/3 dijadikan 3. Wah, harus kita adjust isinya per 9-nya ini. Ya, mungkin di sini supaya dapat 3, 6. Ya. Oke. Mabok saya ngerti. Ya. Oh, ini proof. Ini udah untuk sini. Oke. Oke, saya lanjutin dulu ya. Saya ending nanti. Coba
cari tentang ranking. Oke. Nah, teorem 1, ranking di dalam kolom vektor. Jadi apa? A11, A21, A31 itu adalah kolom vektor. Ya. Ranking dari suatu matriks A adalah merupakan nilai maksimum dari linear independent vektor dari A. Ya. Jika A, maka transposnya A transpose mempunyai ranking yang sama. Oke. Taruhlah A suatu koefisien metrik yang dari M kali N metrik, M baris dan N kolom, dan mempunyai ranking sama dengan R. Lalu definisinya A adalah suatu linear independent kumpulan dari R row vektor ya, sebut yaitu adalah vektor 1, vektor 2 sampai vektor R. Dan row vektor A11, A1, A2 sampai A2 adalah suatu kombinasi linear independent. Contoh A1 disebutkan C11, V1 ya. Masih susah untuk ditebak ini ya, persamaan. C11 ini adalah komponen, jadi C di sini adalah merupakan koefisien vektornya. Ya. Adalah vektor persamaan masing-masing mempunyai ekuivalen dari N ya, karena kan di sini adalah disebutkan adalah apa tadi? Yaitu adalah tadi disebutin di sini. Dari suatu persamaan N berarti baris, itu adalah baris ya, dari komponen yang terkait ya. Catat bahwa komponen V1 itu adalah V11 sampai V1N. Oh, ini adalah kolom vektor ya, karena A11 sampai A1N. Berarti adalah N kolom. Ada N kolom. Kemudian komponen V2 adalah V21 sampai vektor row vektor kedua dan seterusnya, hingga untuk vektor di sebelah kiri ya, maka kita dapatkan K sama dengan 1 sampai nggak jelas nih ya, A11K A1K A sampai N, A sampai N. Oke. Vektor 1K, vektor 2K, oke. A1K sampai A1M, ya, C1A. Oke, saya perlu pelajarin lagi ini. Maka vektor yang sebelah kiri, ya sebelah kiri, oke, adalah ya K kolom vektor terdiri dari K komponen, K kolom vektor, ya ini kolom vektor, K kolom vektor di K sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri, ya. Itu 2/3 ya, tadi udah pakai 2/3 deh. Ini 224, 0 adalah
2 dibagi 3, ya, karena di sini pakai 3, kemudian 2 dibagi 3 kali 42. Kok bisa sama 3 ini? 2, mendapatkan 2. Oh, untuk mendapatkan 2 di sini 2/3 dikurangin kali 3, 2, ini harus 0. Ya, teori 1 artinya adalah respect kepada metrik 2. Since ini adalah mempunyai ranking 2, ya, A-nya 2, kolom vektor yang terdiri dari 2 linear independent, 1, kolom vektor yang mempunyai 2 linear independent 1, dan dia ada 2 lainnya, itu adalah merupakan linear kombinasi, ya. Sehingga 2 kolom vektor pertama, first 2 kolom vektor A linear independent, ya, 2 kolom pertama dari linear independent, 2 dan 042 dan 21 linear independent di sini, karena 224 0 itu adalah sama dengan 2/3 kali ini dan plus 2/3 kali ini, ya. Sedangkan 254 adalah, nah ini 2/3-nya ini dari mana ini? Benar sih ini. Oke, 24 di sini itu adalah 2/3 kali 3, oh enggak, 2/3 kali 6, ya, berarti adalah min 4, di sini 2/3 kali 42, 42 itu adalah dibagi 3 adalah 14 kali 2 itu adalah 28 dikurangi 4, ya, min 4, ya, 24, betul. Nah, angka inilah yang sulit ini, ya. Nah, ini 2/3 di sini 29/21, ya. Apakah cukup mengecek 2? Nah, itu ada algoritmnya nanti. Saya belum baca itu. Contoh 2, vector space. Vector space adalah non-empty, ya. Oke, nanti Anda cari aja ya di saya mabok ini. Pada tinggal sedikit ini vector space, dimension, dan itu. Oke. Ranking, ya, ranking, definisi ranking apa, definisi vector space dan dimension dan basis. Oke, ranking kita tinggalkan dulu yang kurang jelas. Kemudian vector space, suatu vector space adalah non-empty set yang tidak sama dengan 0, set V dari vektor, ya, vektor berarti kolom, ya, seperti, ya, 2 vektor A dan B adalah V yang semuanya linear combination, alpha dikalikan A plus beta kalikan B, di mana alpha beta adalah merupakan nilai real dari elemen V. Oke, maksimum, ya, nilai maksimum dari linear independent vector dalam V disebut sebagai dimensi atau V yang ditulis dengan dim V. Kemudian linear independent, ya, maksimum linear independent itu adalah dimension. Satu linear independent yang pada kumpulan V terdiri dari maksimum nilai kemungkinan maksimum dari vektor di dalam V disebut sebagai basis, ya. Maka the number of vector of the basis of V adalah dimension. Jumlah vektor yang pada basis V itu disebut sebagai dimension V. Oke, ada basis, ya, ada basis
ya. Kemudian ada dimension, ya. Yang ini kita masih apa? Linear combination, ya. Ini ada dimension V. Oke, kalau kita punyain span of 3 vector in example 1 di sini 36, oke, seperti ini. Ini adalah suatu vector space yang mempunyai dimensi 2 dan basis A1, A2, contohnya yaitu A1, A3, A2, dan seterusnya. Oke, maka ya baris space atau kolom space ya adalah matriks A yang mempunyai dimensi yang sama, yaitu adalah sama dengan rank A. Oke, ada beberapa itu yang nanti saya ulang lagi. Oke, kemudian 7. Saya masih punya waktu setengah jam sebetulnya ya, 10.15 ya. Tapi saya bahannya udah habis dan saya nggak bisa ngejelasin definisi ranking ya, vector space ini ya, dimension dan basis. Oke, saya habis ini saya akan cek, saya belajar dulu di Google ya, karena textbook nggak saya bawa, semua ada di itu. Baik, ini saya save dulu, nanti saya upload. Oke, sekarang saya mau buka absen, bikin kuis. Silakan di absen ya. Absennya. Udah di Skype? Halo? Udah? Udah, Pak. Enggak. Oke, saya ceknya dulu ya. Oke, present. Mas Bernard,
Nggak ada ya. Mas Joko, ada. Mas Imam, Mas Renaldi, Mas Taufan. Ada berapa nih? Oke, izin di grup. Oke. Kalau Mas Renaldi, kemudian Mas Imam Husaini, ada yang tahu? Mas Joko, Mas Bernard, ada 1, 2, ya 3 ya. 3. Mas Joko ada. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi, tinggal 3, yaitu adalah Mas Bernard, Mas Imam Husaini, sama Mas Renaldi. Ada nggak di itu? Di list. Oke. Dua lagi. Siapa? Bernard juga ada. Oke. Mas Imam Husaini? Di list ada? Begitu. Nggak ada informasi ya? Oke. Saya di WA saya ada nggak? Terus saya cek WA-nya. Oke. Permisi ini siapa ini? Taufan izin. Oke. Oke. Ini Taufan izin. Oke. Oke. Ya, nggak ada Mas Mafsani. Oke, baik. Kalau gitu saya verifikasi. Oke. Baik, gitu. Nanti langsung saya upload ya hari ini ya. Ada 4 definisi yang saya nggak jelas, nanti saya review di minggu depan pada saat kita masuk ke eigenvalue, eigenvector. Ya, nggak tahu setelah ini apa nih. Oke. Midterm coexistence dimension phase basis eigenvalue, eigenvector, eigenvector dan linear differential orthogonal. Oke. Baik, gitu. Selamat malam semuanya. Ya, izin live. Ya. Meternya belum saya periksa ya. Mudah-mudahan minggu depan ya saya harus bolak-balik yaitu antar istri. Harusnya saya pulang besok. Saya hari ini udah pulang di Bandung. Saya besok harus ngantar istri ke dokter. Dan saya di Bandung nggak ada saudara. Cuman ya saya berdua aja. Gitu semuanya ya. Selamat malam. Malam. Ya, makasih. Terima kasih Mas Aditya. Ya.